Kita akan bahas sedikit tentang masalah warak di sini ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanu la yuhibbuna an tudhira li ahadin auratan. Maka mereka para salaf itu tidak suka ketika mereka menampak-nampakkan aurat dari seseorang. Mereka tidak mau menampak-nampakkan, mengobrol daripada auratnya seseorang. Nanti kalau kita lihat di dalam surah Al-Hujurat itu ada kalimat wala tajassasu. Wala tajassasu itu diawali dengan su'udan. Ya, inna ba'da dhanni ithmun. Ya, kemudian ada inna ba'da dhanni ithmun, kemudian bahwa sesungguhnya yang namanya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Maka wala tajassasu. Tajassus itu berarti suka mengorek-ngorek, memata-matai kesalahan orang. Jadi kesalahan orang itu yang dicari, terus dicari. Dan nanti efeknya biasanya akan menjadi wala yaghtab ba'dukum ba'da. Yaghtab ba'dukum ba'da itu saling membicarakan, merghibah, ya menghibah keburukan, membicarakan kejelekan orang lain. Yang itu kata Allah dianggap sebagai memakan bangkai saudaranya. Para salaf itu tidak suka seperti itu. Para salaf itu tidak suka membicarakan kejelekan orang, tidak suka memata-matai kejelekan orang, tidak suka mencari kesalahan-kesalahan orang. Itu para salaf tidak suka begitu. Justru yang mereka lakukan adalah wa kanu yuhasibuna anfusahum fi aqwalihim wa af'alihim wa ta'amihim wa syarabihim. Mereka itu malah justru mengoreksi, bermuhasabah di dalam diri mereka. Yang dikoreksi apanya? Fi aqwalihim. Mereka akan mencoba meneliti ucapan-ucapan mereka. Yang mereka ucapkan itu betul-betul dimuhasabah, dihati-hati, diteliti. Kira-kira ada ucapan-ucapan yang tidak benar atau tidak. Karena posisinya ucapan yang tidak benar itu pengaruhnya pada posisi iman. Rasulullah pernah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seseorang itu ya, barang siapa yang dia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Itu loh. Itu artinya konsekuensi untuk selalu berkata-kata yang baik. Itu menunjukkan pada keimanan seseorang. Semakin kuat iman seseorang itu, dia akan semakin bisa untuk memanage ucapan-ucapan itu, baik atau tidak. Ini para salaf ini berusaha semaksimal mungkin. Mereka bermuhasabah, meneliti. Kalau dalam bahasa judulnya tadi wasyiddatu munaqishatihim, istilah munaqasyah. Ya, betul-betul lidahnya memang betul. Di dalam hadis yang lain pun juga kita paham mangkana di samping mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ada juga hadis yang lain al muslimuna man salimal muslimuna mil lisanihi. Ya, itulah. Jadi orang muslim yang benar itu adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lain itu dari kejelekan ya, mulutnya ataupun perbuatannya. Kemudian wa af'alihim. Para salaf itu berusaha semaksimal mungkin melihat, meneliti, bermuhasabah perbuatan-perbuatannya itu loh sudah benar atau belum. Apalagi termasuk antara ucapan dengan perbuatannya tidak sama. Kalau tadi di awal fi aqwalihim ucapan-ucapannya, sekarang fi af'alihim dalam masalah perbuatan-perbuatannya. Di surat As-Saff kan ada kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa sih kamu itu mengatakan sesuatu yang kamu itu tidak melakukan? Kabura maqtan 'indallah, kabura maqtan 'indallah. Ya, bendu, marah
haknya Gusti Allah itu begitu besar. Antaqulu ma la taf'alun, ketika kamu itu mengatakan sesuatu yang kamu itu tidak melakukan. Sinkron betul antara ucapan dengan perbuatan. Ini yang betul-betul yang dijaga. Dulu pernah kita bahas tentang masalah kemunafikan. Bagaimana para salaf itu berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sifat-sifat kemunafikan. Di antaranya sampai ada kalimat iyyaka, ya. Iyyaka, atau dalam bahasa yang lain iyyakum wa khusyu'an nifaq. Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kamu itu terhadap khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang-orang munafik itu yang kayak apa? Yaitu tadi, dia dalam sisi perbuatannya dia menampakkan hal-hal yang baik, menampakkan hal-hal yang bagus, tapi sebenarnya di dalam dirinya, dalam hatinya itu adalah sesuatu yang buruk. Dia berusaha membuat pencitraan-pencitraan demi untuk menutupi keburukan-keburukannya. Itu khusyuknya orang-orang munafik. Para salaf betul-betul menjaga, mulutnya dijaga betul. Pernah dengar jenengan atau membaca riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq yang suka memasukkan kerikil di dalam mulut beliau. Saya baca itu di Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf itu. Saya baca di situ. Saya nyari-nyari apakah memang betul, ternyata betul, saya pernah menemukan itu. Memasukkan kerikil-kerikil itu ke dalam mulut di dalam rangka untuk menjaga mulut ini supaya tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ya. Jadi kemudian wa ta'amihim, mereka ini para salaf ini betul-betul menjaga, melihat, meneliti makanan-makanan mereka itu dijaga. Wa syarabihim, dan minuman-minuman mereka pun dijaga. Kita kenal yang namanya istilah warok, ya. Bukan warok yang ada di Ponorogo, itu bukan. Ya, warok. Seringkali ada orang yang menerjemahkan warok itu bagian dari ketakwaan. Ada takwa, dalam takwa itu kan ada 4 huruf, ya. Ta, qaf, waw, dan ya. Ta itu tawadhu. Orang itu semakin bertakwa dia akan semakin tawadhu, semakin rendah hati. Qaf itu qanaah. Artinya dia betul-betul akan mampu, ya, mensyukuri dan menerima apa yang memang sudah ada pada dirinya. Waw itu adalah wara'. Wara' itu kalau kita lihat di sini yang namanya hakikat wara' itu begini, ya. Yunus ibnu Ubaid itu mengatakan, ya, haqiqatul wara'i huwa al-khuruju 'ani subhi wa muhasabatun nafsi ama'a kulli khatwatin. Faman lam yakun kadzalika falaysa biwara'. Yang namanya wara' itu hakikat daripada wara', inti daripada wara', huwa al-khuruju 'ani subhi. Dia itu adalah keluar dari sesuatu yang syubhat. Orang itu bisa dikatakan wara' kalau dia itu sudah mulai menghindari dari sesuatu yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dijauhi. Karena memang jelas kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu adalah jelas, dan di antara keduanya itu ada mustabihat, bukan mutasyabihat, ya. Kalau mutasyabihat itu nanti ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ini mustabihat, kata Nabi. Di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada syubhat. Kalau orang itu terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Hakikatnya daripada wara' itu adalah keluar dari sesuatu yang syubhat, menghindari sesuatu yang syubhat. Ini para salaf radhiyallahu anhum betul-betul menjaga, betul-betul menjaga makanan mereka, minuman mereka dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram.
Dan kemudian hakikat wara itu juga wa muhasabatun nafsi ma'a kulli khatwatin, bermuhasabah terhadap diri, meneliti, introspeksi ma'a kulli khatwatin, dalam setiap langkah, bersamaan dengan adanya setiap langkah. Setiap langkah ucapannya, setiap langkah perbuatannya, setiap langkah dia makan, setiap langkah minum itu betul-betul dikoreksi. Ini mulut saya ini ada subhat atau enggak? Perbuatan saya ini ada subhat atau enggak? Mulut saya ini ada kemunafikan atau enggak? Ada kekufuran atau enggak? Terus meneliti. Itu dalam surat Al-Hasr ayat 18 itu kan. Wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itulah hakikatnya wara itu begitu. Maka faman lam yakun kadzalika falaisa biwara'. Maka barang siapa yang tidak sedemikian itu, maka dia bukan termasuk orang yang wara'. Kalau ada orang itu, dia itu belum bisa menjaga diri dari sesuatu yang syubhat. Kalau seseorang itu tidak bisa mengoreksi dirinya setiap saat, tidak bisa mengintrospeksi dirinya setiap saat, dia belum sampai pada derajat wara'. Apakah wara' itu memang harus dilaksanakan? Iya. Wara' itu adalah bagian daripada ketakwaan. Kita ini kadang-kadang dumeh. Aku wis takwa. Enggak boleh. Kalau pertemuan 1 bulan yang lalu saya katakan yang namanya para salaf itu syiddatu tauqiqihim fit taqwa. Mereka itu orang-orang salaf itu Masya Allah mendalam betul ketakwaannya. Tapi mereka itu wa'adamu da'wa ahadim minhum annahu muttaqin. Tapi mereka orang-orang salaf itu tidak pernah mengatakan iki loh aku takwa. Itu artinya perlu ada sebuah proses, terus berproses, berproses. Inilah para salaf. Melihat makanan, saya ulang, melihat makanannya, dilihat kehalalannya, bagaimana keharamannya, melihat minumannya, melihat ucapan-ucapannya, melihat perbuatan-perbuatannya, terus diteliti. Itu para salaf. Bagaimana dengan kita? Memang kalau kita melihat ya Bapak, Ibu, tentang masalah makanan itu adab etika yang paling tinggi. Adab etika yang paling tinggi kalau kita mau makan itu adalah memastikan kehalalan. Memastikan kehalalan. Kenapa? Kalau yang kita makan itu dari sesuatu yang tidak benar, Pak, efeknya luar biasa itu. Kalau orang itu memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulut, ke dalam mulut, masuk ke dalam perutnya, itu efeknya luar biasa. Efek yang paling pertama itu doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu efek yang pertama. Jenengan pas ketika ngaji kitab Arba'in An-Nawawi, di kitab Arba'in An-Nawawi itu kan dijelaskan ketika ada seseorang yang rambutnya madul-madul, ya kan? Tubuhnya itu penuh dengan debu. Dia rafa'a yadahi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya itu ke langit. Wa qala ya Rabbi, gitu kan? Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi kemudian di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun. Kemudian wa malbasuhu haramun. Wah, makanannya dia itu loh haram. Minumannya dia itu juga sesuatu yang haram. Apa yang dia pakai itu juga adalah sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Bagaimana doanya itu akan diterima oleh Allah? Tidak mungkin. Doa sama ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kaya opo. Tadi itu kalau dalam posisinya kan orang ini memang betul-betul dalam posisi kesusahan. Orang rambutnya sampai madul-madul, tubuhnya sampai penuh dengan debu. Dia berdoa kepada Allah, tidak didengarkan oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah makan, minum berasal dari sesuatu yang haram. Jangan-jangan sholat kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena yang kita masukkan adalah sesuatu yang haram.
Para salaf itu betul-betul menjaga model begini ini. Kemudian efek yang kedua, sesuatu yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita itu Pak, Ibu, kata Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat, kullu lahmin nabata minal haram, ya, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulalahu. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, ya, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka fannaru aulalahu, maka neraka itu lebih utama buat dia. Loh Pak, sholatnya banyak, ngajinya banyak. Iya, tapi dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Di samping ibadahnya tidak terima, doanya tidak diterima, neraka itu lebih utama. Itu efeknya makan haram. Dan kemudian efek yang nomor 3 diantaranya adalah, kalau seseorang itu selalu memasukkan makanan-makanan yang haram, maka cenderung perbuatan-perbuatan yang keluar dari dia itu adalah sesuatu yang jelek. Kalau gampangannya itu kan, kalau teko tempatnya air itu kita isi kopi, nanti ya keluar ya kopi. Kita isi teh, yang keluar ya teh. Itu kita masukkan sesuatu yang haram, nanti yang keluar ya sesuatu halal yang jelek. Inilah para jamaah dimuliakan oleh Allah, menjaga makanan kita, menjaga minuman kita betul-betul diteliti. Itu bagian daripada wara. Itu bagian daripada wara. Menjaga lidah kita, menjaga perbuatan kita, tidak sampai maksiat, tidak berdosa, tidak subhat, itu juga bagian daripada wara. Maqam wara. Kalau di sini disebut dengan fi maqamit tawara. Itu saking waroknya mereka para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq itu pas ketika dikasih makanan dimasukkan, kemudian tanya, ini sebenarnya dari mana? Diberitahu, ini dari sini, dari sini. Langsung beliau mengeluarkan itu, dimasukkan itu namanya mulut dengan jarinya itu, dimuntahkan oleh beliau sampai segitunya, gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping mereka para salaf itu berusaha semaksimal mungkin bermuhasabah, meneliti diri mereka dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, dalam makanan mereka, minuman mereka. Wa tafaqqada jami'a jawarihihim fi wuqu'iha fi ma harramallahu 'alaiha. Mereka itu betul-betul meneliti, betul-betul menjaga. Tafaqqud, ya, tafaqqada ya tafaqqudu tafaqqudan. Itu artinya ya meneliti, ya menjaga, ya ngerekso, betul-betul menahan diri. Mereka betul-betul menjaga, betul-betul menahan diri, jami'a jawarihihim, semua anggota badan mereka, semua anggota tubuh mereka itu dijaga. Dijaga dari apa? Fi wuqu'iha fi ma harramallahu 'alaiha. Dijaga supaya tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul namanya tafaqqud ya. Tafaqqada ya tafaqqadu tafaqqudan. Ini masdarnya. Betul-betul menjaga, menahan, ngerekso, jangan sampai anggota tubuh ini terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu wara itu. La siyama itu apalagi al-lisanu wal batnu wal faraj wal ain, apalagi anggota tubuh yang bernama mulut, perut, kemaluan, dan mata. 4 anggota tubuh ini Pak Ibu yang paling banyak menjerumuskan seseorang itu dari menjerumuskan orang itu ke dalam dosa-dosa maksiat itu ya 4 ini Pak. Kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat kita itu ya kembalinya ya ke 4 ini Pak. Coba jangan lihat. Dan banyaknya orang-orang nanti masuk ke dalam nerakanya Allah ya 4 ini. Al-lisan, mulut. Dulu pernah saya sampaikan di sini, inna fulana tatusalli bil lail wa tasumu bin nahar.
Ya, wa kana fi lisaniha tu'dhi syai'un tu'dhi jiranaha. Ada wanita yang setiap malamnya salat tahajud. Kalau siang hari dia berpuasa sunnah, tapi di mulutnya itu, di dalam lisannya, wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, di lidahnya, di mulutnya ini ada selalu kata-kata, ucapan-ucapan yang selalu menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan la khaira fiha, dia tidak punya kebaikan sama sekali. Wa hiya finnar, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini lo mulut bisa menjerumuskan orang itu. Kedua, al-batnu, perut. Wah, ini aspal doyan. Ya, betul ya Pak ya? Aspal yo doyan. Duit sak kontainer segitu loh, saya ngelihat di YouTube itu. Ketangkap KPK berapa ratus miliar itu doyan. Ini masalah apa? Perut itu. Ya, pasir doyan, boto doyan. Apa ini? Batnun, perut. Betul ya Pak ya? Masya Allah. Wal faraj, kemaluan. Aduh, Masya Allah, namanya kemaluan ini ya. Rebutan cewek, tawuran, rebutan, aduh Masya Allah. Wal ain, mata, pandangan mata. Ini empat hal ini selalu dijaga oleh para salaf radhiyallahu anhum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ad-Dhahhak itu pernah mengatakan, laqad adrakna an-nasa wa hum yata'allamuna al-wara' wa yusafiruna li ta'allumihi as-salata asyhurin wa aktsar. Ad-Dhahhak, salah seorang ulama salaf itu ngomong, sungguh saya ini menemukan manusia-manusia yang mereka itu betul-betul belajar tentang wara'. Mereka belajar, betul-betul belajar tentang wara'. Wa yusafiruna li ta'allumihi. Mereka bepergian ke sana kemari untuk belajar. Sampai berapa bulan? Salah satu asyhurin wa aktsar, 3 bulan atau lebih, hanya untuk belajar wara'. Ini kata Ad-Dhahhak, hanya untuk belajar wara' itu loh, sampai 3 bulan pergi untuk belajar. Noto wara'. Berat Pak memang. Bagaimana kita betul-betul berusaha makanan minumannya tidak syubhat, halal, terus halalan thayyibah. Betul-betul berusaha mulutnya, perutnya, kemaluannya, matanya. Itu loh, para salaf ini kata Ad-Dhahhak, sampai bepergian, sampai belajarnya berapa? 3 bulan atau lebih. Jenengan berapa bulan belajar wara'? Hah? Berapa bulan belajar wara'? Bukan wara' di Ponorogo itu. Belajar wara', berapa bulan kita itu betul-betul meneliti makanan kita. Berapa tahun kita belajar betul-betul menjaga makanan. Oh, ini begini, ini halal, ini thayyib, halal thayyib itu. Tapi kemudian Masya Allah, Ad-Dhahhak mengatakan lagi, wa qad saru al-yaum la yatlubuna dzalik. Sekarang ini, al-yaum, pada zaman sekarang ini, kata Ad-Dhahhak, wa qad saru al-yaum la yatlubuna dzalik. Pada masa sekarang, pada zaman sekarang, manusia-manusia itu sudah tidak nyari, tidak belajar tentang masalah ilmu wara'. Yang disebut dengan Ad-Dhahhak itu adalah para salaf, para sahabat, para tabi'in. Betul-betul menjaga wara'. Tapi zaman sekarang, jangankan belajar tentang masalah wara', duduk di majelis ilmu saja tidak mau. Orang datang ngantuk itu masih wajar Pak. Tadi malam mungkin jenengan tahajud, wiritan, istighfar, mengamalkan ayat, mengamalkan Quran, baca Quran, masih wajar. Tapi masih mau duduk di majelis taklim itu wajar, masih punya pahala jenengan. Daripada ndak belas ilmu yang ndak ada, ndak mau datang ke majelis taklim, kemudian ibadah dan sebagainya ngawur tanpa keilmuan, lebih parah lagi.
Mungkin jenengan pas ketika datang ke majelis taklim ngantuk, setidaknya entah mungkin ada 1%, 2% yang ada yang nyantol, yang diingat-ingat daripada babar belas. Pak, wong saya belajarnya di YouTube lah, iki sing jadi masalah. Saya ngaji aja di YouTube ya Pak. Akhirnya banyak yang salah paham. Terus kemudian kadung seneng dengan satu ustadz, delok di YouTube itu ya ustadz itu tok. Ustadz-ustadz yang lain tidak mau. Ya itu akhirnya. Ya, baik. Jadi zaman sekarang ini, masya Allah, ya, wa qad saru al-yaum la yatlubuna dzalik. Pada zaman sekarang ini manusia-manusia sudah tidak nyari, tidak mau belajar tentang masalah ilmunya wara'. Ya, masya Allah. Kalau zaman dulu para sahabat itu, waduh, masalah wara' ini. Ya benar ya. Ya betul memang masalah ilmu wara' ini. Ya. Intinya wara' itu tadi Bapak, Ibu, intinya adalah keluar dari sesuatu yang syubhat dan kemudian selalu senantiasa bermuhasabah, mengoreksi introspeksi dirinya dalam setiap langkah, dalam setiap kesempatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara para ulama salaf mengatakan la tastahinu bitawaru'i fil yasir. Jangan kamu meremehkan sesuatu yang kecil ketika akan nyampe kepada sesuatu yang wara'. Apa? Meremehkan sesuatu yang kecil itu gimana tuh Pak? Meremehkan sesuatu yang dianggap sepele. Kalau orang-orang yang wara' itu meskipun sesuatu itu dianggap sepele tapi itu besar. Sesuatu yang kecil mungkin dalam pandangan kita, tapi di dalam pandangan Gusti Allah itu besar, Pak. Betul itu, betul. Walaupun cuma segenggam tangan subhat, wah cuma sedikit saja kok subhatnya saya masukkan, tapi di sisi Allah besar. Pak, mau sekali-kali saya tak ngerasani tonggoku, paling banter sak menit, 2 menit. 1 menit, 2 menit di sisi kita, tapi besar di sisi Allah. Sampai kemudian itu kan ada kalimat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makan bangkai saudaranya itu berarti kan sesuatu yang besar. Makan bangkai saudaranya itu adalah sesuatu yang besar. Baik, kata Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah sebagai penutup kajian kita, ittaqi al-maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu, jagalah sesuatu hal-hal yang haram, jauhi sesuatu yang haram, jauhi hal-hal yang haram, jaga dari hal-hal yang haram. Maka apa? Takun a'badan nas. Kamu akan menjadi manusia-manusia yang paling a'badan nas, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh. Disebut dengan abid yang benar. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan ridolah dengan apa-apa yang sudah dibagi oleh Allah, yang sudah diberikan oleh Allah, takun aghnan nas. Kamu akan jadi orang yang paling kaya. Kalau tadi menjaga dari sesuatu yang haram, maka kita akan disebut sebagai orang yang paling abid. Kalau kita mampu ridho dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah, kita menjadi orang yang paling kaya. Meskipun kita punya harta tapi kurang, itu tuh sugih. Ya. Kemudian wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi mukmin yang benar, menjadi mukmin yang betul. Kenapa? Di dalam hadis ada kalimat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Nah itu Pak, berarti kalau tidak memuliakan tetangganya dia tidak. Dalam masalah memberikan kelebihan-kelebihan harta itu juga begitu. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu itu mencintai diri kamu sendiri. Maka apa? Takun musliman.
kamu itu akan menjadi muslim yang benar. Kamu akan menjadi muslim yang benar. Itu hadisnya juga kan ada. Hadisnya juga ada. Baik. Kemudian wala tuksir ad-dhahik, jangan memperbanyak tertawa. Jangan memperbanyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Maka terlalu banyak tertawa, ketika kamu memperbanyak tertawa, ya, maka fa inna kasratad dhahik, maka sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu tumitul qalba, itu bisa mematikan hati. Kalau hati itu sudah mati, wis jangan harap, Pak. Kalau dicelup gak jemek, di BP gak garing, memal, ya, susah untuk menerima kebenaran. Kayak Bani Israel itu, gak seperti para Israel itu, keras hatinya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa anna minha lama yahbitu min khasyatillah. Itu keras seperti batu. Kalau sudah keras seperti batu menjadi qalbun mayit. Kalau hati itu mati akan menjadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu. Jadi kalau kita itu suka meremehkan sesuatu yang sepele, nah, Masya Allah, itu nanti pun juga kita akan meremehkan yang besar. Ya. Sampai kan kalau dalam sesuatu yang paling sepele itu apa? Dalam kebaikan kepada sesama orang yang sepele itu kelihatannya remeh, tapi luar biasa itu apa? Senyum, wajah ceria. Kata Nabi, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin taliqin. Meskipun kamu itu bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang ceria. Wajah ceria ketemu sesama muslim itu kan enak. Atau kata Nabi kemudian watabassumuka li akhika shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Baik, kesimpulannya Pak, berarti yang bisa kita ambil adalah para salaf itu tidak suka membuka, membicarakan, menyebarkan aib orang. Para salaf itu betul-betul berusaha menjadi orang-orang yang warok. Orang yang warok itu bagaimana tadi? Keluar dari sesuatu yang syubhat, berusaha keluar dari sesuatu yang syubhat, dan terus muhasabatun nafsi, introspeksi, koreksi dalam setiap langkahnya. Semua anggota tubuhnya dimuhasabahkan, diintrospeksi, terutama lisan, mulut ini, batnun, perut, faraj, kemaluan, walain, mata. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang didiskusikan? Sudah masuk surga? Sudah ya, lebih malah ya. Oh barusan. Ada yang didiskusikan? Pak Husain ini biasanya ini. Mangga Pak Husain. Sampai hafal Pak Husain. Tapi tidak apa-apa. Mangga. Iya. Kalau kita berbicara, kadang-kala memang ada orang-orang tertentu begitu Pak. Mereka lebih cenderung melihat pada posisi kompetensinya, atau mungkin karena faktor tidak sesuai dengan kelompoknya. Ada orang-orang tertentu yang tidak mau menerima dari yang luar kelompok. Ini karena kecongkakan intelektualnya itu ya, atau kecongkakan fanatisme atau asobiahnya. Ada yang kadang-kadang melihat pada titelnya. Ada suatu saat ada seorang ustadz itu kan kebetulan Jumatan itu tidak khutbah. Ada seorang dokter yang kemudian dia khutbah.
Di tengah-tengah khutbah itu dia mengatakan bahwa semua agama itu bisa masuk surga. Itu doktor di IAIN. Jadi teringat disertasi itu ya. Di situ. Pas selesai khutbah, kemudian sang ustadz ini datang dengan baik-baik. Dia ya setidaknya sedikit mau bertanya, kenapa kok ada statement semua agama itu bisa masuk surga. Pas ketika bertanya begitu, pertanyaan yang paling awal dari sang dokter ngomong, kamu ini siapa? Titelmu apa? Nah, itu. Jadi orang-orang liberal itu kan memang kadang-kala memang mendewa-dewakan titel ya. Dewa-dewakan titel, karena padahal orang-orang yang bertitel kan tidak semuanya bisa. Kemudian ustadz ini hanya ngomong begini, saya hanya pengen tahu pendapat pribadi Anda ya, tentang pribadi Anda, tentang ayat ini, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ya khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nggak usah cari referensi-referensi yang lain, nggak usah nyebutkan dokter ini, profesor ini, nggak usah. Coba tolong ini gimana menurut antum, ayat ini, hadis ini gimana? Nggak bisa ngomong. Biasanya kan saya kemarin ketemu dengan dosen UIN itu, dia mengatakan kadangkala memang untuk titel ini kan, mohon maaf ya kan sekarang ini untuk dapat titel kan gampang. Ya, pokoknya kelihatannya ilmiah, padahal isinya sampah gitu kan. Jadi begitu. Dia tak bisa ngomong apa-apa. Dan kadang-kadang saya ketemu dengan dosen juga yang S2, ya, bahasa Arab juga nggak ngerti, nahwu shorof juga nggak tahu apa itu. Itu kan aneh juga. Lah ini yang terjadi, Pak. Nah, bagaimana dengan ketika ada orang kita menyampaikan sesuatu yang benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah, ini kitabnya referensi begini, tapi dia mengatakan dan dia tidak percaya dengan masalah itu bukan urusannya jenengan sudah. Itu bukan urusannya jenengan, itu urusannya dia. Itu urusannya dia. Jadi kita hanya balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku meskipun cuma satu ayat. Sama dengan ketika ada jamaah yang wadul ke saya, Pak, ada tetangga itu yang teman saya itu puasa wisol ya, saya tunjukkan hadisnya, Pak, ini hadisnya begini, riwayatnya ini. Dia ngomongnya begini, loh itu kan lah jarimu, lah jari Pak Yai kuora. Nah ini kan menarik posisi jawaban seperti itu ya. Jadi yang seperti itu tidak usah buat jenengan jadi bingung. Pesannya Gusti Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Fala'allaka bakhi'un nafsaka, di dalam awal-awal surah Al-Kahfi itu. Nabi Muhammad itu kan sedih sekali. Nabi Muhammad itu pingin orang itu bisa Islam, orang itu betul-betul apa? Beliau sedih sampai-sampai fala'allaka bakhi'un nafsaka itu loh. Seolah-olah beliau menjerumuskan kepada sesuatu yang membuat beliau rusak. Itu peringatan dari Allah bahwa yang namanya Nabi itu hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim, lah itu loh Pak ayatnya itu. Jadi kalau jenengan sudah nyampaikan, tidak dipercaya ya wis, tidak dipercaya ya sudah, itu urusannya dia. Kita hanya berdoa saja. Lasta alaihim bimusaitir. Gitu Pak ya, jadi jenengan bukan orang-orang yang membuat mereka menjadi bang, itu saja, nggak usah dipikirin. EGP saja, EGP, rumusnya EGP. Emang gue pikirin, yang terpenting saya sampaikan apa adanya. Perkaranya nanti Anda berubah atau tidak, EGP ya, kita berusaha semaksimal mungkin, gitu saja Pak. Jangankan jenengan, saya aja kadang-kala masih dianggap apa kamu lulusan Tebu Ireng saja kok. Itu loh ustadz saya lulusan Madinah semua. Ya EGP, emang gue pikiran itu. Ya, gitu aja. Sampean kan cuma S1. Saya ngajar pas ketika sampean S1 gak boleh. Ya, harus S2. Terus jawabnya kalau begitu saya tak keluar, tak ngajar di sini. Yang S2-nya itu kadang gandoli, Pak, Bok jangan pengen belajar lagi saya tentang bahasa Arab, tentang nahwu shorof begini. Yo, saya tidak boleh ngajar di sini ya sudah. Yaudah, itu ya, mendewa-dewakan titel. Tapi kadang-kala juga penting titel itu. Baik, itu gimana? EGP pokoknya. Enggak mulai tulisannya EGP. Baik, cukup. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang wara'. Mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu 4:30 ya Pak ya? Oh makanya lho kok 4:30 ya batinku. Oh, iya Pak 4:30 ya sian ya. Oh, loh, saya batin loh kok 4:30 terus. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.